Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, Bambang Wardewo dan partner yang bernama Tigor. Waduh, ini seru banget teman-teman ya, kisah dari Nirmala yang makin seru dari hari ke hari. Dan bagaimana setelah episode kemarin Bawor dan Tigor berkolaborasi dengan Wasis dan Gali, dan kali ini Bawor dan Tigor udah nggak collab lagi nih, tapi mudah-mudahan nanti bisa collab ya, dan saya berharap bisa muncul di kisahnya Wasis dan Gali nih. Bawor dan Tigor pasti akan pecah juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri di warung kopi Bang Malik. Kisah Bawor. Malam itu, sebuah sepeda motor Matic hitam melaju kencang di jalanan Jakarta. Suara mesin yang halus dan bodi motor yang masih kinclong menandakan jika motor tersebut masih baru. Helm full face yang melindungi kepalanya dan jaket kulit hitam yang ia gunakan membuatnya terlihat semakin gagah. Pikirannya berkecamuk. Tak pernah ia sangka sebelumnya jika kebaikan kecil yang ia tanam belum lama ini akan langsung berbuah dengan kebaikan yang begitu besar. Tigor tidak tahu harus tertawa atau menangis sekarang. Beberapa hari yang lalu, Bawor mengajaknya pergi ke dealer motor. Awalnya, dia berpikir jika Bawor akan membeli motor untuk dirinya sendiri, tetapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pemuda itu justru membelikannya sebuah sepeda motor baru dengan dalih sebagai kado ulang tahun dan juga ucapan terima kasih karena sudah selalu mendukungnya selama ini. Tentu saja Tigor menolak, tetapi Bawor terus memaksa dengan berbagai alasan hingga dirinya terpaksa menyetujuinya. Kini ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kini Bawor bukan hanya teman biasa, tetapi keluarga yang harus ia jaga dengan nyawanya. Akhirnya, setelah 2 jam berkendara, Tigor sampai di restoran bintang laut. Dia melepas helmnya dan masuk ke restoran bintang laut untuk menemui Pak Hendra. Cukup lama Tigor menunggu karena restoran bintang laut yang sedang sangat ramai, sehingga Pak Hendra juga turun tangan membantu di lapangan. Sekitar jam 10 malam, akhirnya Pak Hendra menemui Tigor. Adam, office boy bintang laut, menghampiri Tigor yang sedang merokok di teras. Tigor, panggil Pak Hendra tuh. Iya Dam. Tigor mematikan rokoknya dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, dirinya segera masuk. Dia menemui Pak Hendra yang sudah menunggunya di lantai 3. Selamat malam Pak Hendra, sapa Tigor begitu memasuki ruangan Pak Hendra. Malam Gor, silakan duduk. Tigor mengangguk, kemudian duduk berseberangan dengan Pak Hendra. Ada apa Gor? Tumben kamu nyari saya malam-malam. Jadi gini Pak Hendra, saya mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan marah ya. Kenapa? Mau kasbon? Enggak Pak Hendra, saya gimana ya? Saya mau keluar Pak Hendra. Keluar jalan-jalan tuh keluar gimana? Saya mau resign Pak Hendra. Mendadak? Kamu udah ada pekerjaan lain? Belum Pak Hendra, niatnya saya ini mau ngojol Pak Hendra. Tapi kok mendadak Gor? Kenapa? Kamu ribut ya sama Charles? Atau ada masalah lain?
Pak Hendra, tapi jangan marah nih. Sebetulnya saya ini mau resign biar saya lebih gampang untuk ketemu Bawor, Pak Hendra. Sebentar. Saya nggak paham nih maksudnya apa. Pak Hendra tahu kan, kalau si Bawor ini kalau nolong orang itu suka nekat. Nah, belakangan ini Bawor juga sering nolong orang. Kalau nggak ada yang bilangin, nanti dia kebablasan. Ya saya tahu hubungan kamu sama Bawor dekat, tapi kalian itu nggak aneh-aneh kan? Aneh-aneh gimana, Pak? Tanya Tigor merasa paham. Nggak jeruk makan jeruk kan? Ya enggak lah Pak Hendra. Saya sama ini sudah menganggap Bawor itu kayak adik sendiri, Pak Hendra. Tapi mending kamu pikir-pikir dulu, Gor. Apa kamu bener-bener udah mantap mau ngojol? Iya, Pak Hendra. Kamu ngojol karena pengen dekat sama Bawor kan? Iya, Pak. Nanti kan habis lebaran Bawor di Kelapa Gading lagi. Meski ini kelihatan kurang profesional, tapi anggap saja ini ya sebagai rasa terima kasih saya karena pernah dibantu sama Bawor. Di Pondok Indah kita punya opsi delivery, tapi baru punya satu kulier. Nah, Ramadan biasanya pesanan membludak. Nah, kalau kamu mau, nanti kamu bisa jadi kurir di sana. Nah, setelah Bawor balik ke sini, kamu bisa balik lagi jadi driver di sini juga. Loh, nggak apa itu Pak Hendra? Ya, nggak apa-apa Gor. Tapi kamu jangan bilang sama yang lain. Untuk kali ini saya bantuin kamu juga karena kamu loyal ke Bintang Laut. Tapi masalah THR, kamu nanti ikut sistem THR cabang. Jumlahnya pasti lebih kecil karena kamu anggota baru. Gimana, mau? Ya mau lah Pak Hendra. Tapi ingat, jangan bilang masalah ini. Siap. Untuk besok, kamu masih di sini dulu sambil nyari pengganti kamu sampai kami dapat pengganti ya. Kalau pengganti mah mungkin adiknya si Charles itu bisa Pak Hendra. Dia bisa bantu-bantu Charles kalau Charles lagi pergi. Begitu, ya udah. Besok saya bilang ke Charles. Makasih ya Pak Hendra. Pak Hendra emang yang the best. Sama-sama Bawor. Oh ya, nanti kamu di sana tolong awasi Bawor sama Alfia. Memangnya Pak Hendra nggak percaya sama anak sendiri? Ya bukan yang nggak percaya, Gor. Nanti kalau kamu punya anak cewek juga, kamu pasti tahu lah kecemasan saya. Tapi kamu juga nggak usah bilang-bilang ke mereka ya. Kalau kamu lagi ngawasin mereka juga. Siap Pak. Sama-sama Gor. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Hendra. Makasih ya Pak. Sama-sama Gor. Saya juga mau pulang. Udah jam 10. Mau bareng Pak? Saya antar sampai rumah. Boleh? Mereka berdua lalu keluar dari ruangan itu. Pak Hendra mengunci pintu ruangannya sebelum pergi karena banyak ada dokumen penting di sana. Keduanya lantas turun menuju parkiran tempat di mana motor Tigor berada. Loh, motor kamu yang berisik itu mana Gor? Tanya Pak Hendra saat melihat motor yang biasa digunakan oleh Tigor. Kemarin waktu ke tempat Bawor, saya itu kena tilang Pak Hendra. Nah, motor itu akhirnya dibawa sama Pak Pol. Lah, terus kamu pakai motor siapa? Tanya Pak Hendra lagi saat melihat Tigor memasukkan kunci ke salah satu motor yang masih sangat tampak baru. Ini motor saya Pak. Oh gitu. Pantas kamu berani mau jadi ojek online. Ternyata udah punya motor baru. Iya Pak Hendra. Tigor lantas mengantar Pak Hendra hingga depan pintu rumahnya. Beberapa security yang mengenali Tigor pun menyapa. Karena sudah malam, Tigor memutuskan untuk langsung pulang, tidak mengurul lama dengan mereka. Sesampainya di rumah, Tigor melepaskan helmnya dan terkekeh. Pantaslah Pak Hendra langsung kirim aku ke sana. Butuh mata-mata pula di rupanya. Meski Tigor belum memiliki anak, tetapi dia sedikit memahami kekhawatiran Pak Hendra. Sebaik-baiknya seorang pria, ketika pikirannya sudah dipenuhi hawa nafsu, maka apapun bisa dilakukan. Dan meski dia tahu bagaimana sifat Bawor selama ini, dia tidak menyalahkan sikap waspada Pak Hendra demi kebaikan putrinya. 2 hari berlalu dengan cepat. Pak Hendra akhirnya mengizinkan Tigor untuk pergi ke restoran Bintang Laut cabang Pondok Indah. Semua pakaian sudah ia bawa dan kunci kontrakan ia kembalikan ke Haji Sabeni, sang pemilik kontrakan. Lah Gor, lu ngedadak amat pergi dari mari. Masalah apaan? Apa gara-gara banjir ya? Lu cari-cari tempat yang lain?
Enggak lah Pak Haji, aku itu mau kerja di Pondok Indah sampai Lebaran Pak Haji. Ya udah lu bawa aja nih kunci. Lagian lu udah bayar duit kontrakan sampai habis Lebaran gor-gor. Kuncinya kuserahkan ke Pak Haji aja lah. Soalnya takut hilang. Tahu lah aku cemana orangnya Pak. Oh gitu. Lah, lu nanti habis Lebaran, lu mau tinggal 5 hari lagi apa kagak? Tanya Haji Sabeni. Sangat disayangkan jika ia kehilangan penghuni kontrakan yang loyal seperti Tigor, yang jarang menunggak dan jarang melakukan hal-hal yang macam-macam di kontrakan itu. Ya kalau memang belum ditempatin, ya aku balik ke sini lagi lah Pak Haji. Ya udah, kalau begitu nih simpen kunci. Nanti kalau lu balik kerja di mari, lu ambil aja kuncinya. Siapa Haji? Lu udah bawa tas aja Gor. Sekarang banget mau perginya. Iya Pak Haji, aku pamit dulu ya Pak Haji. Ya Gor, hati-hati. Tigor pergi meninggalkan rumah Haji Sabeni yang juga berada di kawasan Tanah Merah. Hari sudah malam dan jalanan Jakarta sudah cukup sepi. Tigor mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi. Sekitar 1 jam kemudian, dia pun sampai di Pondok Indah. Bauer sedang shift malam dan baru pulang setelah jam 12. Oleh karena itu, Tigor memilih untuk mampir di warung kopi yang masih buka. Bang, masih buka bang? Tanya Tigor sembari mendekati warung kopi itu. Masih buka bang, balas penjaga warung itu bersemangat. Es teh manis ada bang? Masih ada bang. Aku pesan es teh 1, mie gorengnya 2, telurnya 1 ya bang. Makan di mari bang. Ya makan di sini lah bang. Mie instan mana enak kalau dibungkus. Siap bang, saya bikinin sekarang ya. Iya. Mau pakai cabai apa enggak bang? 1 aja cabainya bang. Takut mulai aku bang. Siap bang. Pemuda itu mengambil 2 bungkus mie instan dan juga sebutir telur. Tigor memperhatikan sekeliling. Warung ini bersih dan rapi, hanya saja seperti ada bau yang tidak begitu sedap menguar di tempat ini. Namun Tigor tidak begitu memikirkannya. Mungkin saja ada bangkai tikus di dekat sini. Bang, masih sore begini, emang biasa sepi ya? Biasanya kan warkop jam-jam segini lagi rame. Ya ini bang, biasanya rame, tapi kagak tahu ngapa ini 2 minggu nih anyep banget rasanya. Tigor memperhatikan papan menu yang tergantung. Warung kopi Bang Malik ada banyak jenis makanan dan minuman yang dijual di sini. Harganya pun juga terjangkau. Warung kopi Bang Malik ini punya abang kah? Iya bang. Oh, berarti abang ini namanya Malik dong. Iya bang. Tak berselang lama, mie goreng telur pesanan Tigor sudah matang. Malik mengantar mie goreng dan es teh manis pada Tigor. Tigor mencium aroma yang sangat wangi dari mie itu hingga membuat perutnya makin keroncongan. Tanpa basa-basi, Tigor langsung menyantapnya. Enak. Mie itu lebih enak daripada yang biasa ia makan di Tanah Merah. Hal itu membuatnya semakin merasa janggal. Dengan tempat ini, makanan enak, tempat bersih dan strategis, serta harga yang murah, tetapi sangat sepi pembeli. Padahal ini masih tanggal muda. Dia menghabiskan makanan dan minumannya dengan cepat. Setelah itu, dia juga langsung membayar semuanya. Aku numpang rokok dulu ya bang. Aku ini lagi nunggu adikku pulang kerja bang. Iya bang. Tigor mengeluarkan rokok dari saku dan menyulut sebatang. Sembari merokok, dia memperhatikan sekitar. Tidak ada satupun orang yang memperhatikan tempat ini, seperti tempat ini tidak terlihat. Pikirannya menjadi kacau, perasaannya menjadi gelisah. Rasa khawatir membuat Tigor berkeringat dingin. Niat awal menunggu power di tempat ini segera ia batalkan begitu rokok habis. Bang Malik, makasih ya. Makasih juga bang. Tigor segera pergi meninggalkan warung itu menuju mes restoran bintang laut. Pak Nurrohman, sang penjaga mes yang sudah mengenal Tigor pun mempersilakannya masuk. Apalagi setelah Tigor mengatakan jika dirinya kini bekerja di cabang Pondok Indah. Bang Tigor mau ke kamar sendiri atau gabung sama Bauer?
Gabung sama Bawor aja lah Pak. Beneran? Masih ada kamar kosong di lantai 3 Bang Tigor. Nggak apa-apa Bang Nur, saya sama Bawor aja. Oh gitu ya udah, terus saya antar. Bawor belum pindah kamar kan Pak? Belum, Bawor masih di kamar yang sama Bang Tigor. Ya kalau gitu nggak usah Pak Nur nganter-nganter aku. Ya udah, silakan Bang Tigor. Ya Pak Nur. Tigor pun pergi ke lantai 3, tepatnya ke kamar yang biasa ditempati oleh Bawor. Tigor lantas meletakkan tasnya di dekat lemari dan menyalakan AC kamar. Sembari menunggu Bawor pulang, Tigor menonton film melalui handphone miliknya. Sekitar jam setengah 1 malam, pintu kamar terbuka. Bawor masuk dengan wajah lelah. Loh, kok Bang Tigor di sini sih? Apa kamu nggak lihat motorku di bawah sana, Wor? Aduh, gue ngantuk Bang, jadi nggak merhatiin. Pak Hendra belum ngasih kabar ke kau, Wor? Kabar apaan Bang? Ya kalau kabar aku mulai kerja di sini, Wor. Hah, seriusan lu Bang? Ya serius lah, Wor. Masa ya aku bisa aneh sih? Ya bisa aja kan. Tapi lu ngisi posisi apanya Bang di sini? Bukan tukang parkir di sini udah full. Aku jadi kurir makanan, Wor. Katanya Pok Sisi kurir kan masih kurang. Nah, aku masuk lah jadi kurir. Emang enggak apa-apa Bang? Buktinya ini bisa. Ya juga ya. Ya udah Wor, mandi sana. Badan kau udah bau ikan itu, Wor. Lah, gue aja satu malam ini nggak tahu nangkep berapa puluh ekor ikan. Ya pantas dong kalau gue bau ikan. Bawor segera pergi ke kamar mandi dan mandi. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar dengan wajah yang lebih segar. Bang, lu udah makan belum Bang? Udah Wor, kau gimana? Udah makan apa belum Wor? Ya gue udah makan Bang, tapi aneh, gue lapar lagi. Gimana? Kau mau cari makan kah? Ya Bang, Tigor terbersit warung kopi yang baru ia datangi beberapa jam yang lalu. Wor, aku tadi pergi ke warung kopi. Aneh kali Wor, masa iya Wor, sepi kali. Padahal makanannya enak, harganya murah, tempatnya juga bersih Wor, tapi sepi. Gue nggak tahu Bang, gue kan bukan pengamat pasar. Apa jangan-jangan tadi aku masuk ke warung gaib ya Wor? Alamak Jang, tadi aku pesen mie, jangan-jangan tadi yang aku makan itu bukan mie Wor. Lu ada aja Bang, emang lu pergi ke warung kopi yang mana? Terus yang jual napak tanah apa enggak? Wor, mana sempet aku ngeliatin kakinya Wor. Terus perut lu sakit nggak Bang waktu habis makan di sana? Ya enggak sih Wor, aman-aman aja perutku. Ya, syukur dong kalau begitu. Atau gimana kalau kita pergi ke sana aja Wor, cari makan di sana sekaligus mastiin itu warung betul atau warung setan Wor. Panik lu Bang. Ya udah, ayo gas. Sementara itu di warung, Malik sedang duduk di kursi panjang yang berada di warungnya. Sudah 2 minggu ini, omset warungnya benar-benar jatuh. Bahkan tidak jarang dirinya tidak mendapat pembeli satupun dalam 1 hari. Padahal dulu, warung kopi miliknya cukup ramai. Hanya dengan menjual mie dan beberapa macam minuman, omset hariannya bisa menembus 1 juta rupiah. Angka itu terbilang besar melihat warungnya cukup kecil dibanding angkringan-angkringan terdekat. Orang-orang udah pada mulai bosan apa kali ya sama mie instan. Sepi benar perasaan, keluh Malik ketika menghitung pemasukan dan pengeluarannya hari ini. Ketika Malik sedang mengeluh di depan warungnya, aroma busuk yang aneh tiba-tiba tercium olehnya seperti terbawa angin. Apaan sih nih? Perasaan dari kemarin kagak hilang nih bau. Apa ini bau bangkai tikus atau gimana ya? Udah gue cari nih. Bisa jadi nih bau nih yang bikin orang-orang ogah mampir kemari. Malik bangkit dan mengambil senter kecil yang berada di laci warung. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Malik mengelilingi warungnya, bahkan mencari-cari di sekitar warung untuk mengetahui sumber dari aroma tak sedap itu. Hampir 1 jam lamanya Malik mencari, tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Akhirnya dia kembali ke warung kopinya karena lelah mencari.
Saat Malik hendak menyimpan lagi senter itu di laci, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang begitu mengerikan di bawah meja kompor miliknya. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun pendek putih kusam merangkak di bawah kompor. Apaan tuh? Sosok tersebut merangkak dengan cepat ke arah wajah Malik yang membuat pemuda itu pingsan seketika. Di sisi lain, Tigor mengendarai motornya menuju warung kopi yang tadi ia singgahi. Ketika sudah dekat dengan lokasinya, Tigor menjadi agak bingung karena tidak menemukan keberadaan warung kopi tersebut. Warungnya nggak ada, ucap Tigor panik. Dia sangat yakin jika warungnya tadi berada di sekitaran tempat ini. Keyakinannya tentang warung tersebut adalah warung goib semakin menguat. Perutnya mendadak mual saat membayangkan semangkuk mie yang tadi sudah ia makan. Sementara itu, Bawor tidak panik sama sekali. Dia menepuk pundak Tigor dan membaca doa. Tak berselang lama, mereka melihat sebuah warung kopi yang berdiri di pinggir jalan. Itu dia warungnya. Alamak, yang muter-muter 3 kali masa baru kelihatan. Apa jangan-jangan cuma aku aja yang bisa lihat ya? Kayaknya iya bang. Maksud kau gimana, Wur? Cuma aku yang bisa lihat. Apa itu warung goib, Wur? Kayaknya sih bukan warung goib bang, cuma ketutup sama hal goib. Gitu ya, Wur? Tigor menghentikan motornya di depan warung itu. Bawor turun dan meregangkan pinggangnya yang sedikit pegal. Kedua pemuda itu lantas duduk di kursi panjang angkringan. Wur, mau makan apa ke, Wur? Mie goreng 2 sama telur 1 aja. Tapi kemana ya abang-abang yang jual? Lagi pergi mungkin, tungguin aja bang. Udahlah, kita tunggu. Tapi lama enggak ya? Gue udah lapar banget ini. Tigor bangkit dan masuk ke dalam warung. Barangkali ada gorengan atau makanan lain yang bisa langsung mereka makan saat itu juga. Alamak, Bang Malik, ngapa kau tidur di lantai, Bang? Bekik Tigor saat melihat Malik tergeletak di atas lantai. Bawor yang mendengar seruan Tigor bangkit dan mendekati. Ada apa, Bang? Ini, Wur, abang-abang jualannya tidur di sini. Tapi kalau tidur kok posisinya aneh gini ya, Wur? Walah, Bang, ini mah bukan tidur, Bang, tapi pingsan, Bang. Terus gimana, Wur? Ya normal sih kalau mau nyadarin orang pingsan pakai minyak kayu putih, Bang. Tapi kayaknya di sini nggak ada. Bawor mengedarkan pandangannya dan menangkap potongan bawang putih di keranjang cabai. Minggir dulu, Bang. Tigor mengangguk dan berdiri untuk memberikan ruang kepada Bawor. Bawor menekan bawang itu hingga pecah, kemudian meletakkannya di hidung Malik. Tak berselang lama, Malik mengerjapkan mata. Pemuda itu akhirnya membuka mata. Ampun, teriak Malik histeris saat melihat sosok Tigor yang tinggi besar berdiri di atasnya. Ada apa? Boleh minta ampun ke aku? Bawor menepuk-nepuk wajah Malik untuk menyadarkannya. Bang, sadar bang. Bang, tadi itu lo habis pingsan. Akhirnya setelah Bawor meyakinkannya berkali-kali, Malik mengangguk meski wajahnya masih menyimpan ketakutan. Ada apa, Bang? Kok pingsan di situ kayak habis lihat setan aja? Celetuk Tigor begitu Malik sudah sedikit tenang. Iya, tadi ada setan, Bang. Sumpah, tadi ada cewek di sono, no. Ucap Malik seraya menunjuk kolong meja kompornya. Bawor menoleh dan mengernyit. Dia tidak menemukan apa-apa di sana. Namun mengingat Malik yang sampai pingsan di tempat, Bawor yakin jika Malik tidak mengada-ngada. Ya bang, gue percaya. Gue pesan mie goreng 2 sama telur 1 ya. Nanti kalau mau curhat nanti aja, soalnya gue lapar. Iya bang. Malik bangkit dan menyibak bajunya yang kotor karena debu. Dia juga mengusap hidungnya mulai terasa panas karena terkena bawang putih. Mau pakai cabai apa kagak, Mas? Pakai 2. Malik mengangguk dan mendekati meja kompor ragu-ragu karena khawatir akan ada sosok yang tiba-tiba muncul mengagetkannya. Tenang aja bang, setannya lagi nggak di situ. Percayalah bang, adikku ini juga bisa lihat begituan. Kalau dia bilang nggak ada, ya nggak ada betulan.
Malik mengangguk dengan ragu. Bisa saja mereka berdua mengatakan itu hanya untuk menghiburnya saja. Dia lantas mulai meracik pesanan Bawor. "Bang, aku juga mau mie goreng satu pakai telur satu, cabenya satu." "Siap bang." Malik meraih sebungkus mie dalam dus yang tersusun dalam rak di atasnya. Tangannya begitu cepat saat membuka bumbu-bumbu mie instan itu. "Wur," bisik Tigor pada adiknya. "Apa sih bang?" Kayak betul kan di sana udah nggak ada setannya." "Ya bener lah, masa ya aku bohong?" "Kirain kau ngomong gitu cuma buat bikin abangnya berani." Yang enggak lah bang." Tak berselang lama, makanan mereka pun jadi. "Silakan bang." Iya, minumannya apa nih?" Es teh tawar aja 2." "Siap." Malik menyiapkan 2 gelas es teh tawar dan meletakkannya di depan Bawor dan Tigor. "Bang, tadi kok kau sampai pingsan begitu sih?" tanya Tigor yang membuat wajah Malik kembali pucat. Malik melirik ke arah meja kompor, berkali-kali ia menelan ludah, tanda dirinya merasa gugup dan gelisah. "Cerita aja lah bang, aku bakalan denger kok." Awalnya Malik ragu, tetapi setelah berpikir sejenak dan menimbang jika ia tidak mengalami kerugian sedikit pun jika bercerita, akhirnya ia buka suara. "Tadi ada cewek bang di kolong meja kompor, terus dia loncat ke muka saya. Ya habis itu saya pingsan bang." "Sebelumnya kau ngapain bang?" "Wah mungkin dong, tiba-tiba ada setan di situ." "Lantu dia bang, awalnya saya nyium bau busuk. Ya saya cari, tapi kagak nemu-nemu. Kayaknya tuh bau hilang terus nongol, terus hilang. Nah begitu saya balik, nongol tuh setan." "Sebelumnya emang ada tanda-tanda apa lagi ya bang?" tanya Bawor yang masih asik makan. "Ya kagak ada tanda apa-apa bang, saya cuma sering nyium bau busuk tuh aja. Tadi pas aku makan di sini juga bau banget Wur, kayak ada bangkit tikus Wur." "Nanti dia, saya kan jadi mikirnya kalau orang-orang kagak mau mampir kemari karena warung saya bau. Masa iya udah 2 minggu ini beneran anyep, kadang malah kagak ada yang beli sama sekali." "Emang sebelumnya warung ini rame banget bang?" "Ya bukan yang rame sampai dusel-duselan sih bang, ya tapi ada lah sekitaran 70 mangkok sehari habis, kadang malah lebih." "Oh berarti lumayan rame bang." "Iya, nah habis itu ya tiba-tiba hanya begini." "Dari kapan bang?" "2 mingguan ini." Bang, kau tahu nggak? Tadi aku waktu mau ke sini muter-muter di depan 3 kali baru nemu tempat ini. Padahal aku udah beberapa kali kan lewat sini, sampai aku mikir kalau ini tuh warung gaib Bang Malik." Abangnya ada-ada aja. Ya ngomong-ngomong, kita kan pada belum kenalan ini bang. Dari tadi saya cuma bang beng aja. Namaku Tigor. Nah kalau ini adikku namanya Bawor." "Bang Tigor yang tadi kemari juga kan?" "Iya aku itu tadi penasaran. Tempatnya bersih, harganya murah, makanannya enak, tapi kok sepi kayak kuburan. Aku mikir jangan-jangan aku tadi masuk alam gaib." Begitulah Bang Malik, makanya aku kesini mau cek ulang. Pas tadi aku kesini lagi, habis mual perutku ini, aku mikirnya warung ini beneran warung gaib. Soalnya aku nyari nggak ketemu-temu lah. Bang Tigor nih ada-ada aja. Suasana yang awalnya tegang kini mulai mencair. Bawor dan Tigor seperti biasa, mereka makan dengan begitu cepat hingga mie goreng dalam mangkuk mereka habis dalam waktu yang singkat. "Kalau saranku bang, Bang Malik jangan lupa sholat ya bang." "Iya Mas Bawor, kodong saya gitu suka lupa sholat kalau warung lagi rame. Kalau misal butuh bantuan sesuatu ke restoran bintang laut aja bang, kita berdua kerja di sana." "Iya Bang Malik, jangan sungkan. Adikku ini bisa ngurusin setan. Tapi kalau Bang Malik nggak percaya juga nggak apa-apa. Kita nggak maksa." Tigor mengeluarkan uang 50 ribuan dan memberikannya pada Malik sebelum pergi bersama Bawor. Sepeninggalan Bawor dan Tigor dari warungnya, Malik kemudian berkemas karena sudah jam 1 malam. Dia kemudian menutup warungnya. Dalam perjalanan pulang,
Malik memikirkan ucapan Tigor dan tertawa dalam hatinya. Jika saja yang datang padanya adalah orang yang sudah cukup umur, mungkin dia percaya. Namun mereka berdua tampak masih muda dan tidak terlihat meyakinkan. Sementara itu, di dalam kamar, Bawor dan Tigor duduk santai sembari memakan kuaci. Wer, kenapa kau tadi nggak langsung bantu Bang Malik, Wer? Ya bukan nggak mau bantu sih, Bang. Terus kenapa? Biasanya kau cepet kalau urusan bantu-membantu. Kenapa kali ini enggak, Wer? Ya kan kasih bantuan kepada yang membutuhkan. Ya kalau pilih gue mah, sekarang Bang Malik masih belum butuh bantuan kita, Bang. Gimana lah, Wer? Aku nggak paham, Wer. Kalau gue ngerasa Bang Malik masih belum ngeh kalau masalahnya itu dari luar. Dia kayaknya masih mikir kalau warungnya sepi gara-gara lagi nggak rezeki aja. Terus gimana, Wer? Ya kalau gue lihat sih, apa yang ganggu dia nggak ngancam nyawa, Bang. Nanti gampang, kalau dia butuh bantuan ya gue bantuin. Aku setuju sama pemikiran kau kali ini, Mur. Biasanya kau asik aja bantu orang, nggak mikir nanti kau bakal gimana. Ya bantu orang juga harus mikir lah, Bang. Kalau orang lagi nggak mau dibantu masa dipaksa. Iya ya, Wer. Udah, Bang, ayo tidur. Bentar lagi gue harus bangun. Bangun? Ya kan gue sholat subuh, Bang. Udah jam 1:30 ini. Oh iya ya. Ayolah kita tidur. Aku pun sudah mengantuk ini, Wer. Mereka berdua lantas merebahkan dirinya di kasur. Sementara di tempat lain, Malik sedang menghitung pendapatannya hari itu. Tak lebih dari 100.000, tabungannya semakin menipis dan bahan baku dagangannya juga harus diisi ulang. Tanya itu, ada biaya-biaya lain yang harus ia bayar, tapi uang untuk membayarnya tidak ada. Rati menghampiri suaminya, kemudian duduk di sampingnya. Mukanya ditekuk gitu, Bang. Neng, ini hari cuma dapat segini, ucap Malik seraya menyerahkan uang hasil dagangannya kepada sang istri. Tabungan udah mulai tipis, Bang. Kemarin buat kontrol babe juga udah habis lumayan. Minggu depan babe harus kontrol lagi. Tabungan ada sih yang buat kontrol, tapi habis itu kayaknya habis tabungan kita. Yang sabar ya, Neng. Masih ada jalan dah. Oh iya, Bang. Ayah tadi mimpi serem banget dah. Masa iya ada kuntilanak di warung kita? Udah gitu, dasar kuntilanaknya pendek lagi. Apa sekarang setan-setan makin fashionable ya, Bang? Barangan aja lu kata. Emang ada setan zaman sekarang nonton tok-tok apa ngikutin zaman gitu? Tapi sumpah, Bang, orang rambutnya panjang terbang di warung kita. Masa bukan kuntilanak sih? Malik mendadak pucat ketika mengingat sosok yang ia lihat di warungnya tadi. Apa yang istrinya gambarkan sangat sesuai dengan apa yang ia lihat tadi. Namun, karena khawatir jika istrinya menjadi kepikiran, Malik memutuskan untuk tidak menceritakannya. Hari demi hari berlalu, aroma busuk yang menyebar di warung kopi milik Malik juga semakin sering muncul dan pelanggannya sekarang tidak ada sama sekali yang mampir. Dirinya mulai gelisah, apalagi saat istrinya menceritakan jika dirinya berkali-kali mengalami mimpi yang sama. Akhirnya seminggu berlalu dan Malik teringat dengan ucapan Tigor. Entah apa yang akan dilakukan mereka nantinya. Jika mereka memang bisa menolong, dia tidak masalah untuk menurunkan gengsinya. Hari itu Malik pergi ke restoran bintang laut untuk mencari keberadaan Bawor. Tigor yang sedang duduk di teras restoran mengenali Malik dan langsung menghampirinya. Bang Malik, apa kabar, Bang? Bang Tigor, kabar baik, Bang. Bang Tigor sendiri apa kabar? Kabar baik, Bang Malik. Bang Tigor, tawaran bantuan yang waktu untuk Bang Tigor kasih masih berlaku apa kagak ya? Ya masih lah. Tapi sekarang aku sama Bawor lagi kerja. Ya paling nantilah jam-jam 1 malam kita baru balik, Bang Malik. Gak apa-apa, Bang Tigor. Ya udah, nanti pulang kerja aku sama Bawor langsung cus ke warung Bang Malik ya. Siap. Makasih ya, Bang Tigor. Sama-sama, Bang Malik. Tanpa berlama-lama, Malik berbalik dan meninggalkan parkiran restoran bintang laut. Di malam harinya,
Ketika mereka sudah pulang dan sudah membersihkan diri, Tigor mencolek pinggang Bawor. "Wur, ya bang, capek nggak kau Wur?" "Capek lah bang." "Kenapa memangnya bang?" "Tadi Wur, Bang Malik datang, udah frustasi dia Wur." "Terus lu bilang apa bang?" "Ya aku bilang lah, kalau nanti malam kita datang ke sana." Ya udah deh, ayo." "Nggak apa-apa Wur, nanti kalau kau kecapean gimana Wur?" "Enggak lah, gue nggak kecapean kok." "Ya udah, kita guys sekarang ini." Bawor mengangguk. Dia mengambil jaket karena malam itu udara di luar cukup dingin. Mereka berdua pergi ke warung kopi Bang Malik. "Untung aja lu udah ganti motor bang. Kalau lu masih pakai motor yang berisik itu, kayaknya kita nggak bakalan boleh deh keluar masuk komplek malam-malam." "Ya juga sih War. Ngomong-ngomong, Lik Sumar tahu kau belikan aku motor." "Ya harusnya udah. Lagian kan gue cuma nambahin kekurangan duit lu doang bang." "Bambang Morodewo, masalahnya kan duitku itu cuma 7 juta. Sisa 15 jutanya kau yang nambahin. Kalau aku pikir-pikir lagi kan aku ngasih sedikit War." "Udah bang, santai aja. Lagian kan motor juga kita pakai bareng-bareng." "Tapi tetap aja aku nggak enak War." "Enakin aja bang. Lagian nanti pulang kampung gue niatnya mau ngajak lu motorin ke Banyumas. Lu mau nggak?" Mantep kali War, ide bagus lah. Sekalian nanti kalau kita di Banyumas kita ngetrip War." "Oke siap." Tak lama kemudian mereka pun sampai di warung kopi Bang Malik. Motor berhenti di depan warung. Kedua pemuda itu turun dari motor. "Bang Bawor, Bang Tigor, saya pikir pada kagak jadi datang. Hampir aja di warung saya tutup." "Iya bang, tadi kita mandi dulu baru kesini Bang Malik." "Oh gitu, mau banget ini kalau saya sampai ganggu waktu istirahat Bang Bawor sama Bang Tigor." "Santai aja bang, gue kesini cuma mau bilang besok siapin garam krosok 2 kilogram. Besok sore gue kesini lagi." "Nah, udah itu aja Bang Bawor." "Ya udah itu aja, gue pulang dulu ya." Tigor yang mendengar itu pun mengerutkan kening karena kebingungan. Wur, itu doang Wur?" "Iya bang, gue butuh garam kasar soalnya." "Bang Bawor, Bang Tigor kagak mampir makan dulu ini?" "Enggak bang, makasih. Udah malam banget. Gue juga lagi nggak lapar." "Ya udah deh Bang Bawor, Bang Tigor, besok cariin ini garam kasarnya." "Ya bang, gue pamit dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bawor dan Tigor pergi meninggalkan warung kopi Bang Malik dan kembali ke mes. Saat mereka sudah sampai di kamar, Tigor bertanya dengan wajah penuh penasaran. "Bur, bentar kali di sananya Bur." "Lah, gue kalau mau bantu mah tinggal ngerogos sukmo dari sini aja bang." Juga ya Bur. Kenapa pula aku ajak kau ke sana malam-malam?" "Gak apa-apa bang. Lagian kan kalau kita nggak ke sana dikira gak mau bantu lagi sama Bang Malik." Terus sekarang kau mau mek rogo-rogo?" Bawor mengangguk. "Yakin kue bang?" "Iya Bur." Bawor duduk bersila di lantai kamarnya dan memejamkan mata. Sukmanya perlahan keluar dari raga. Sukma pemuda itu melesat menuju warung kopi Bang Malik. Hanya dalam sekejap mata, Sukma pemuda itu sudah sampai. Bawor berdiri di depan warung Bang Malik. Di sana ada banyak bubuk merah yang tampak membara dan mengeluarkan aura negatif. "Walah, pantas aja sepi. Lawang ada yang nabur tanah kuburan di sini." Bawor membaca mantra umbul geni. Kini, kedua tangannya diselimuti oleh api berwarna kemasan. Selain ditakuti oleh roh jahat, api dari ajian umbul geni juga bisa membakar aura negatif yang terpancar dari tanah kuburan yang tersebar di depan warung Bang Malik. Ketika api dari ajian umbul geni menyentuh tanah kuburan yang berserakan itu, sebuah tangan mencengkram bahu Bawor. Pemuda itu menoleh dan mendapati sosok wanita yang sedang menatapnya penuh dengan amarah. "Siapa kau? Berani-beraninya kau membakar rumahku?" "Gue Bambang Morodewo alias Bawor. Kalau lu di sini terus, kasihan Bang Malik, warungnya jadi sepi. Mendingan lu balik ke tempat orang yang udah ngirim lu."
tidak menjawab, sosok wanita itu malah menyerang Bawor dengan kuku-kukunya yang tajam. Bawor yang sudah sejak awal bersiaga kini melakukan perlawanan kepada sosok wanita itu hanya dalam beberapa pukulan. Bawor mampu mengalahkan wanita itu dengan menggunakan api dari ajian umbul geni. Bawor membakar sosok tersebut yang langsung menjerit kesakitan. Setelah memastikan semuanya aman, Sukma Bawor kembali ke raganya. Gimana, Wur? Tanya Tigor begitu Bawor membuka matanya. Aman, Bang. Udah kelar semua, Bang. Syukurlah kalau begitu, Wur. Udah, Bang. Gue capek, Bang. Tidur yuk. Ayolah, Wur. Aku juga sudah mengantuk ini, Wur. Kedua pemuda itu tidur pula setelah malam yang cukup melelahkan. Sore harinya, Bawor yang kebetulan sedang off day mengunjungi warung kopi Bang Malik. Tidak seperti hari-hari kemarin, sore ini ada beberapa pengunjung yang datang. Bang Bawor, ini Bang, sapa Malik begitu melihat kedatangan Bawor. Bawor mengangguk, kemudian masuk ke dalam warung. Di salah satu rak sudah ada 2 kantong besar garam kasar. Bawor menyentuhnya dan membacakan beberapa doa. Setelah itu, Bawor membisikkan sesuatu di telinga Bang Malik. Udah gitu doang, Bang. Semoga usaha Abang makin laris ya. Amin, Bang Bawor. Makasih banyak ini. Bawor mengangguk dan kembali ke motor. Sayup-sayup, dia mendengar obrolan para pembeli yang mempertanyakan kenapa hampir sebulan ini warung Bang Malik sering tutup. Dengan sabar, Bang Malik menjawab kalau sebulan ini dia sedang sibuk. Di malam harinya, Tigor mengajak Bawor untuk makan mie goreng di tempat Malik. Bawor tidak menolaknya, ia setuju untuk makan di sana. Warung itu sudah sepi, tetapi melihat banyaknya bekas jejak ban di parkiran menandakan jika hari itu pengunjung warung kopi Bang Malik cukup ramai. Bang Malik melayani keduanya dengan begitu bersemangat. Bang Bawor, Bang Tigor, makasih banyak ini. Ini hari alhamdulillah omsetnya udah mulai naik lagi. Sama-sama Bang Malik. Saran gue, Bang Malik jangan lupa sholat biar aura negatif bisa pada mental. Siap Bang Bawor. Makasih ya udah diingetin. Oh ya, Bang Bawor, kalau saya boleh tanya, warung saya emangnya ngapa sih? Ada yang iseng naburin tanah kuburan di sini, Bang. Itu garam yang udah didoain sama gue tadi itu ditaburin ngelilingin warung, biar kalau ada yang jahil lagi bisa langsung mental. Waduh, parah juga ya. Lah ya kira-kira siapa orang yang udah ngejalin saya ya? Jahat banget. Kayaknya orangnya cukup deket sama Bang Malik. Mungkin pernah kerja bareng atau buka usaha bareng. Tapi ya gue juga nggak tahu banget sih Bang. Biasanya yang pakai beginian usahanya langsung carut marut. Jadi perhatiin aja Bang. Oh gitu ya. Makasih deh Mas Bawor. Terus saya juga mau minta maaf ini. Saya belum bisa ngasih apa-apa sama Bang Bawor. Tabungan saya habis. Tapi nanti begitu kondisi saya udah baik, saya bakal berusaha balas budi dah ya. Gak usah dipikir-pikir itu Bang Malik. Cukup kasih kami mie instan sama es teh manis aja. Dah kalau untuk masih siap Bang Tigor, Bang Bawor, aman. Selesai. Oh luar biasa, keren, pakai banget Bawor dan Tigor. Wah ini duo Jawa dan Batak nih ya, bergabung menjadi satu, pasti keren ya. Bagaimana mereka nih tanpa diminta, nih langsung bantu nih. Kerennya itu Bawor tuh sama Tigor, apalagi Tigor nih. Tigor ini memang bener-bener baik ya, karena dia melihat orang yang kesulitan tuh langsung, nggak pakai diminta, nggak apa, dia langsung nolong. Ya kalau untuk urusan gaib kan dia tetap harus minta sama Bawor ya. Kalau dia bisa sendiri pasti langsung disikat sendiri tuh. Dan bagaimana pada akhirnya warung kopi Bang Malik. Jadi warung kopinya ini menyediakan Indomie juga ya teman-teman ya. Dan rasanya enak menurut Bang Tigor. Tempatnya strategis tapi sepi. Ternyata ditutup dengan tanah kuburan. Waduh, media yang memang selalu dipercaya bisa membuat bisnis orang atau warung orang menjadi sepi dan tertutup. Jadi
Bang Tigor aja sampai 3 kali tuh muter-muter tuh sampai dia berpikiran, jangan-jangan warung gaib ini nih. Nah, padahal enggak, itu bener-bener warung ada tapi ditutup. Dan pasti beberapa teman-teman ya mungkin bukan pasti ya, mungkin ada juga pernah yang merasakan seperti itu. Dan jujur ya, di tempat saya juga pernah tuh ketika ngelihat kok perasaan warung ini tutup gitu padahal buka. Sampai pas berapa kali nanya, apa warung apa tutup mulu? Tutup, tiap hari buka. Nah itu kayak gitu-gitu pasti mungkin ya teman-teman pernah ada yang merasakan atau di sekitarannya ya. Tapi nauzubillah min dzalik, semoga tidak menimpa kita. Dan juga bagaimana di sini pada akhirnya Bawor memberikan motor untuk Bang Tigor, karena motor trondolnya Bang Tigor ini udah ditangkap polisi ya, dan dia malas nebusnya karena ya harga motornya udah begitu dan nggak ada surat-suratnya mungkin ya teman-teman. Pada akhirnya dibelikan langsung sama Bawor, tapi Bawor nggak mau ngomong nih kalau uang buat beli motor itu dari uang yang dihasilkan dari mereka menolong bos daripada Pak Asep. Nah, karena kalau ngomong pasti Tigor nggak mau, jadi udah dibeliin aja. Ih, keren banget ya. Ini persahabatan yang luar biasa antara Bawor dan juga Tigor. Tapi kalau dipikir-pikir sih, dia beliin motornya harga 20 juta sekian ya, berarti paling nggak masih banyak lah ya buat Bawor. Dan ya itu cukup adil lah karena kan Bawor membantu dan Tigor juga mendampingi. Keren, pakai banget, pokoknya ditunggu lagi. Untuk Nirmala terima kasih banyak, ditunggu lagi untuk kisah-kisah Bawor selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya, dan boleh dong dibantu juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.